Jadi di dalam game itu terdapat suatu scene atau suatu adegan di mana kita harus menghancurkan suatu benda, di mana benda ini mirip banget sama bentukan Ka'bah. Ya guys, assalamualaikum sabakal khair ya asdiqai min Indonesia min kalamakan, welcome back to my YouTube channel. I'm Zelebra ini Zad. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah, dimana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu, karena belakangan ini kayak banyak banget ya teman-teman kita tuh kayak sakit. Gue sendiri juga 1 minggu yang lalu kayak batuk, pilek, dan teman-teman gue juga dapat penyakit yang sama. Dan semoga aja penyakit yang Allah berikan ke kita itu adalah bentuk dari pengguguran dosa. Ya, kita doain aja sama-sama, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tapi tetap ya, yang namanya sakit itu nggak enak. Kita lebih baik doa yang baik-baik aja. Semoga kita diberikan kesehatan, dan semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Pesan dari gue sih, kalau misalnya kalian sakit, minum madu guys. Itu bermanfaat banget, karena gue udah praktekkan sendiri. Madu itu punya sejuta manfaat yang luar biasa. Dan satu lagi, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup. Insya Allah kalau misalnya pola hidup kita sehat, juga kita terhindar dari penyakit. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang da'ajaleble banget nih guys. Kalian masih ingat video gue tentang Fight of God? Banyak banget dari kalian yang request untuk membahas hal yang serupa. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalian boleh scroll di video-video gue ada bahas game Fight of God. Jadi game ini bisa dibilang astagfirullah banget. Jadi ini adalah pertempuran antara Tuhan dan dewa gitu ya. Gak hanya itu aja, gue juga pernah bahas anime yang bisa dibilang da'ajaleble juga. Dimana enggak, game ini menceritakan tentang pertempuran antara dewa dan juga manusia. Nama animenya itu adalah Sumatsu no Valkyrie kalau nggak salah. Kalian boleh banget scroll aja ke video-video gua yang lalu, karena mungkin beberapa dari kalian masih baru di sini. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang sudah datang ke sini. Yang paling utama, makasih banyak buat kalian yang udah berlangganan dengan konten aku, yaitu subscribe YouTube channel ini. Makasih banyak juga buat kalian yang udah setia nonton konten-konten terbaru dari Ali Hamzah di YouTube channel ini. Dan lagi gue juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya, seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, karena kalian juga lah salah satu alasan kenapa aku terus konten. Jadi support terus channel ini dengan cara subscribe YouTube channel ini, supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, kembali lagi ke topik pembicaraan kita. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang da'ajaleble banget. Kali ini kita bakal membahas game-game yang dianggap sudah menghina agama Islam. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu lah game-game ini, tapi mungkin banyak juga dari kalian yang kesini hanya untuk mencari tahu game-game yang dianggap sudah menghina agama Islam. Langsung aja kita bahas, tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa kalian turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ali Hamzah. Langsung aja kita bahas, tonton sampai habis. Ya guys, siapa di sini yang nggak suka dengan game? Gua rasa kita semua pada suka sama yang namanya game. Karena dari bermain game kita bisa meredakan stres, emosi, ataupun penat. Ya, ataupun hanya sekedar hiburan. Nah, tapi jangan sampai game yang kita mainin ini ternyata sudah menghina agama kita guys. Ini adalah beberapa game yang diduga sudah menghina agama Islam. Nah, yang pertama adalah game action Call of Duty. Nah, siapa di sini yang suka banget sama game perang-perangan seperti ini? Mungkin kalian juga udah pernah main game ini. Game seperti ini adalah salah satu game yang paling banyak disukai banyak orang, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Nah, yang membuat ganjal dari game ini adalah ketika ada seorang YouTuber dari Arab, yang dimana di dalam game ini terdapat suatu hadis dari Rasulullah, dimana hadis itu diletakkan ke suatu tempat yang bisa dibilang dinilai menghina guys. Nah, pada saat YouTuber ini memainkan game ini, dia menemukan something nih guys. Jadi pada saat dia masuk ke dalam suatu toilet ataupun kamar mandi yang kotor, dimana di dalam kamar mandi itu terdapat suatu lukisan yang dibingkai, dan masalahnya itu bukan di lukisannya tapi di bingkainya guys. Dimana di dalam bingkai itu terdapat kutipan hadis dari Rasulullah. Dia mengatakan hadis itu adalah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, setelah dia menemukan itu, dia mencoba untuk mencari gambar lainnya di ruangan yang berbeda. Dan yang mengejutkannya adalah di ruangan lain ataupun di gambar yang lain, tidak ada ditemukan sabda Rasulullah, tapi hanya di dalam toilet yang kotor itu terdapat sabda Rasulullah. Nah, gimana nih guys, buat kalian yang pernah main game ini, kira-kira kalian menemukan hal yang sama nggak? Nah, jikalau kalian menemukan hal yang sama, game ini udah keterlaluan banget guys. Tapi kalau ini adalah bentuk dari fitnah yang dilakukan YouTuber dari Arab itu,
dia keterlaluan banget. Mungkin buat kalian yang udah pernah main game ini, coba kalian cari tahu. Mana tahu buktinya masih ada atau buktinya sudah dilenyapkan. Nah, kemudian ada Resident Evil 4. Mungkin beberapa dari kalian udah sering banget main game ini, atau mungkin kalian juga udah sering tamat main game ini tapi kalian nggak notice sesuatu dari game ini. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi Resident Evil ini adalah game adventure ataupun game petualangan. Jadi di dalam game ini ada seorang pria yang bernama Leon mendapatkan misi untuk menyelamatkan dunia. Misinya adalah menyelamatkan dunia dari serangan zombie. Tapi tahu nggak kalian, dari dulu memang game ini agak-agak lain gitu guys. Diduga nih ya, di dalam game ini ada banyak sekali simbol-simbol Illuminati. Ya, beberapa orang mengatakan kalau ada terdapat simbol-simbol satanis di dalam game ini. Nah, di dalam petualangannya, Leon ini nantinya bakalan masuk ke sarang zombie. Tapi tahu nggak kalian, pintu yang digunakan untuk memasuki sarang zombie, coba kalian perhatikan lagi nih. Ya, kalian lihat sendiri, jadi pintu ini tuh mirip banget sama pintu Umar bin Khattab. Pintu Umar bin Khattab yang ada di Masjid Nabawi. Nah, nih kalian lihat sendiri. Detailnya tuh kayak bener-bener semirip itu. Gue sendiri juga kayak bingung nih, ini apakah bentuk dari kebetulan atau sengaja? Dan lebih parahnya lagi, kalian tahu kan pintu Umar bin Khattab itu adalah lafaz Nabi Muhammadnya. Tapi di dalam game ini, lafaz itu ditutupi seperti simbol-simbol satanis. Astagfirullah, gue udah gak ngerti lagi sama developer game ini. Buat kita yang nggak sadar itu ya seperti pintu biasa, karena mungkin kita nggak tahu juga bagaimana bentukan pintu Umar bin Khattab. Tapi setelah kita tahu, ternyata ada maksud tertentu di dalam game ini. Nah, jadi kalau dimaknain, ketika Leon ini masuk ke dalam pintu itu, dimana pintu itu dalam kehidupan nyata, kalaupun benar, pintu itu dilambangkan sebagai pintu umatnya Rasulullah. Nah, tapi di dalam game itu, pintu itu dilambangkan sebagai tempat keluarnya zombie-zombie. Jadi secara nggak langsung, analoginya, kita tuh nggak jauh beda sama zombie yang dia maksud itu guys. Dan tahu nggak kalian, Leon ini mempunyai misi untuk menghabiskan zombie-zombie yang ada di sana. Jadi secara nggak langsung juga, ya mungkin ada maksud tertentu di mana mereka mengajak untuk menghabisi, ya kita tahu sendirilah. Nah, kemudian ada game Devil May Cry 3. Nah, mungkin game ini terdengar asing ya di kuping kita. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi biar gue ceritain. Jadi game itu kayak game action dan juga adventure, sama kayak Resident Evil juga. Nah, jadi dulunya game ini dimainkan di PS2. Nah, jadi jalan ceritanya juga nggak jauh beda sama game yang tadi. Game ini mempunyai misi di mana kita harus menghabisi setan-setan yang ada di sana. Kemudian, untuk menghabisi setan-setan itu, kita harus memasuki pintu-pintu. Ada sekitar 12 pintu yang harus kita masuki untuk menghabisi setan-setan di sana. Nah, ini adalah pada saat kita ingin memasuki alam setan, kita harus melewati suatu pintu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak notice, kita mungkin merasa kayak pintu ini biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi lebih detail, pintu ini ternyata mirip banget sama pintu Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Sumpah gue gak ngerti lagi ya sama game-game yang seperti ini. Kenapa mereka gak membuat suatu pintu di mana kayak ada api-api atau berunsur-unsur setanis gitu. Tapi ini tuh kayak gak mungkin ini bener-bener salah paham ataupun gak ada unsur kesengajaan gitu. Karena kayak bener-bener semirip itu guys. Dan secara gak langsung juga, dia ingin menyampaikan kalau di balik pintu itu ada terdapat setan-setan yang harus dimusnahkan. Jadi kalian di sini paham lah ya, karena aku nggak usah kayak jelasin terlalu detail, kalian harus paham lah. Nah, jadi kita tuh jangan sampai kayak asal main aja gitu. Karena memang harus kita ketahui juga kalau developer game muslim itu jumlahnya memang sangat sedikit. Dan ketika game-game seperti ini dirilis di suatu negara yang memang mayoritasnya ateis, itu bukan jadi masalah. Tapi justru masalahnya ada di negara-negara yang memang religius. Nah, jadi jangan sampai kita salah pilih game guys. Nah, ada lagi game yang diduga telah menghina agama Islam, yaitu game Fortnite. Nah, jadi game ini sempat viral beberapa waktu lalu, di mana game ini diduga telah menghina agama Islam. Jadi di dalam game itu terdapat suatu scene atau suatu adegan di mana kita harus menghancurkan suatu benda, di mana benda ini mirip banget sama bentukan Ka'bah. Nah, karena keviralannya itu, game ini sempat di-ban di beberapa negara. Contohnya di negara-negara Arab ataupun negara Islam. Gak hanya itu aja, di dalam negeri kita sendiri, Pak Sandiaga Uno juga memberikan respon kepada game ini. Dimana dia beserta jajarannya ingin menelusuri lebih lanjut tentang game ini, dimana
jika benar game ini sudah menghina agama Islam, maka game ini harus di-ban di negara kita. Tapi tahu nggak kalian, di tahun 2019 atau 2020 sendiri, game ini sudah di-download ataupun digunakan lebih dari 200 juta orang. Dan bentukannya tuh nggak jauh beda sama game FF. Nih buat kalian yang main FF ataupun PUBG itu kayak mirip-mirip guys. Nah tapi pihak Fortnite sendiri membantah kalau mereka telah membuat permainan seperti itu, alias mereka membuat misi menghancurkan Ka'bah. Mereka sudah mengklarifikasi kalau tidak ada terdapat adegan menghancurkan Ka'bah, seperti yang udah disebarkan di sosial media dan juga rame di sosial media. Mereka mengakui kalau misalnya untuk mendapatkan suatu senjata, kita harus menghancurkan suatu box. Nah, boxnya ini ternyata didesain persis seperti Ka'bah oleh fansnya Fortnite ini guys. Jadi Fortnite ini membebaskan pemainnya untuk membuat map sendiri gitu katanya. Nah, salah satu pemain Fortnite ini membuat peta, di mana peta ini mirip banget sama Masjidil Haram, di mana di dalam map yang mereka buat ini terdapat bentukan seperti Ka'bah, dan juga mereka harus menghancurkan Ka'bah untuk mendapatkan senjata. Dan mereka juga mengatakan kalau yang tersebar di sosial media itu adalah murni buatan dari fans Fortnite. Waduh, gue gak ngerti lagi sama game-game yang udah bawa-bawa agama kayak gini. Nah, jadi inti dari video ini adalah supaya kita lebih bijak lagi untuk memilih game guys. Karena memang harus kita akuin, walaupun gak semua, tapi ada beberapa game yang developernya ini dajjalable banget, yang berniat untuk menjelekkan suatu agama ataupun punya maksud-maksud tertentu. Nah, jadi buat kita pengguna game ataupun kita orang yang suka gaming, lebih memilah-milah lagi game seperti apa yang kita mainkan. Karena kalau kita memainkan game yang sudah menghina agama kita, itu sama aja kita kayak mendukung mereka untuk menghina agama kita. Nauzubillah min dzalik, semoga kita bukanlah orang-orang yang menghina agama kita. Ya guys, itu tadi dia pembahasan kita tentang game-game yang sudah dianggap telah menghina agama Islam. Seperti yang kita lihat tadi, kalau dilihat-lihat memang kayak mirip banget ya guys. Ya, kayak mana orang-orang sono tuh kayak suka kali gitu ya kan, bikin hal-hal seperti ini biar nyari atensi umat Islam ini, kayak suka kali ku tengok. Gue juga kayak nggak mungkin banget ini kayak kebetulan gitu. Apakah ini adalah konspirasi atau ini sengaja dibuat supaya membuat citra negatif dari agama kita? Kita nggak tahu juga. Kalaupun mereka nggak berniat untuk melakukan itu, gue tetap nggak mau main game itu. Gue nggak bisa lah main game-game yang kayak gitu. Mending game-game yang bener-bener aja gitu ya kan. By the way, banyak juga dari kalian yang minta aku supaya main game di YouTube channel ini, tapi aku masih bingung dari mana mulainya gitu. Karena kayak game-game yang aku mainin tuh kayak pasaran banget, kayak ML, terus PES, terus Inside. Kalau kalian tahu Inside gitu, dia kayak Little Nightmare gitu, tapi versi mobile di iPhone. Jadi game Inside itu game berbayar. Aku udah sengaja beli. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu game ini, kalian boleh komen di komentar. Ya kalau misalnya kalian tertarik tentang game, ya insya Allah nanti gue bikinin deh gitu. Sebenarnya ML juga bisa sih, tapi kayak udah terlalu banyak dan gue ngerasa gue nggak yang pro-pro amat. Tapi gue sering toxic kalau main ML guys. Kayak gue kalau misalnya dapat tim yang tol banget, gue tuh kayak emosi gitu, sampai gue di mute. Ya udah guys, itu tadi pembahasan kita. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya, dan juga makasih banyak buat kalian yang sudah subscribe YouTube channel ini. Nah, buat kalian yang pingin aku bahas sesuatu, kalian boleh banget drop di kolom komentar ataupun kalian bisa DM aku di Instagram @hamzali_abradinezat. Insyaallah aku bakal reply DM kalian karena beberapa konten aku juga berdasarkan request kalian. Ya guys, makasih banyak atas support kalian. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, bye bye.